Hai Pipers. Hmm, Kalian pada tahu nggak sih kalau Gedung Sate itu merupakan monumen bersejarah yang paling terkenal di Jawa Barat loh. Nah, Gedung Sate ini selain jadi kantor pemerintahan, dijadikan sebagai objek wisata juga. Nah, pasti kalian semua udah pada tahu nih kalau Gedung Sate ini punya ciri khas dan punya daya tarik tersendiri, yaitu adanya tusuk sate yang menancap di atas gedungnya. Dan menariknya nih Pipers, di dalam gedung ini berbagai catatan sejarah di kota Bandung juga semuanya ada. So, daripada penasaran, this is Museum Gedung Sate. Halo Pipers, jadi di sini gue sekarang lagi berada di depan pintu masuk Museum Gedung Sate. Nah, jadi Museum Gedung Sate ini berlokasikan di pusat tengah kota Bandung. Nah, mau ngelihat keseruannya gimana? Yuk kita masuk ke dalam. Oke guys, jadi di sini gue udah bersama salah satu edukator yang ada di Museum Gedung Sate. Kira-kira sejarah Gedung Sate itu kayak gimana sih? Oke, kalau sejarah tentang Gedung Sate, jadi sebetulnya awal pertama kenapa bisa dibangun Gedung Sate itu sebetulnya pada tahun 1906 pemerintah Hindia Belanda itu ada rencana ingin memindahkan ibu kota Indonesia yang asalnya ada di Jakarta atau di Batavia itu mau dipindahkan ke suatu kota yang lebih baik. Karena waktu di Batavia itu kan Jakarta itu ada di area pesisir pantai ya. Iya. Nah, jadi udaranya kan otomatis panas. Terus juga pada saat itu sedang maraknya wabah malaria, makanya ingin dicari ibu kota baru supaya lebih baik lagi ibu kotanya. Nah, terus akhirnya ada dua kandidat nih, dua kota atau dua daerah, yaitu Malang sama kota Bandung. Cuman kalau Malang itu dia posisinya ada di ujung di sebelah timur kan. Nah, Pulau Jawa. Sedangkan kota Bandung itu ada di tengah-tengah dan juga letaknya yang strategis karena kota Bandung itu tengah-tengah dikelilingi oleh gunung-gunung di Jawa Barat. Makanya dipilihlah kota Bandung untuk dibangun sebuah ibu kota baru atau pengganti atau perpindahan ibu kota yang asalnya di Jakarta tadi. Dan pemerintah Hindia Belanda pada saat itu mulai membangun sebuah pusat pemerintahan dimulai dari tahun 1920. Lebih tepatnya peletakan batu pertamanya itu tanggal 27 Juli 1920. Dari sana sebetulnya yang pertama kali dibangun kan Gedung Sate nih. Cuman sebetulnya bukan hanya Gedung Sate aja yang rencananya akan dibangun. Tapi ada sekitar 14 gedung dari Gedung Sate menghadap ke arah utara Gunung Tangkuban Perahu sampai ke kalau sekarang itu jadi Monumen Perjuangan. Oh, berarti ke arah sana ya, Teh? Iya, ke arah utara ke sana. Cuman sayangnya nih pada saat proses pembangunan Gedung Sate atau pusat pemerintahannya ini, pemerintah Hindia Belanda mengalami krisis moneter pada tahun 1930 yang mengakibatkan proses pembangunan pusat pemerintahannya ini itu tidak selesai dan perpindahan ibu kota dari Batavia ke Bandungnya pun tidak jadi atau cancel. Nama Gedung Sate itu sebetulnya bukan nama asli dari gedungnya, tapi itu nama dari mulut warga Bandung ke mulut yang lain yang akhirnya menyebar dan sampai akhirnya dikenal dengan nama Gedung Sate. Itu dari awal sampai sekarang kegunaan bangunannya itu sama atau beda, Teh? Beda. Jadi kalau misalkan dulu waktu awal pembangunan, setelah selesai pembangunan itu kan jadi kantor PU. Nah, setelah kemerdekaan lebih tepatnya tahun 1985 itu ada perubahan atau pergantian fungsi menjadi kantor Gubernur Jawa Barat sampai sekarang. Nah, buat kalian Pipers, nanti kalau datang ke kota Bandung jangan lupa ya main ke Museum Gedung Sate. Karena Museum Gedung Sate ini merupakan destinasi wajib kalian kalau datang ke kota Bandung. Kira-kira nextnya kita jalan-jalan kemana lagi ya? Coba komen di bawah.